Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akhirnya terwujud setelah sekian lama tertunda. Pertemuan ini digelar mendadak di tengah situasi geopolitik ekonomi yang sedang bergejolak. Sore ini kita akan membahasnya dengan juru bicara Partai Gerindra, Wihadi Wianto, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Mbak Nana. Sore. Siap. Saya mau ke Pak Wihadi terlebih dahulu ya. Pak Wihadi, pertemuan Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo akhirnya terwujud setelah sekian lama tertunda begitu ya. Seberapa penting bagi Gerindra pertemuan Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati di tengah situasi ekonomi dan geopolitik di dunia yang tidak menentu? Ya, pertemuan ini sebenarnya adalah pertemuan silaturahmi dalam rangka Idul Fitri, dan ini kan memang juga Prabowo kan memang sudah lama dengan Bu Megawati dalam hubungan yang sudah terjalin lama, dan ini pertemuan ini kan memang pertemuan yang saya kira memberikan positif dalam situasi yang kita lihat saat ini. Memang dibutuhkan adanya suatu kebersamaan di dalam membangun negara ini. Oke, Pak Wihadi ya, kami mendapat bocoran isi pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo membahas situasi geopolitik ekonomi. Artinya Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa PDI Perjuangan mendukung pemerintahannya saat ini dan tidak terlalu keras begitu terhadap pemerintahan yang sedang menghadapi gejolak geopolitik dan ekonomi. Begitu ya Pak Wihadi ya? Saya kira itu kan dari persepsi yang di luar saja kalau itu. Karena kan dari pertemuan yang sudah ada ini kan kita ada pertemuan yang dimana Pak Prabowo ini kalau kita lihat bahwa Pak Prabowo bertemu dengan Bu Megawati kan tidak membicarakan permasalahan politik, tapi permasalahan silaturahmi dalam Idul Fitri. Jadi kalau toh memang ada satu hal yang bisa didiskusikan, tentunya Pak Prabowo dengan Bu Megawati mendiskusikan hal-hal memang kenegaraan, bagaimana kita ini menghadapi situasi yang sekarang ini secara global, ekonomi global juga sedang banyak tantangan. Jadi saya kira ini adalah kebersamaan kita semua lah. Artinya memang betul ya mendiskusikan persoalan ekonomi dan geopolitik, dan Pak Prabowo berharap dukungan dari PDI Perjuangan, begitu ya Pak Wihadi ya? Saya kira permasalahannya mau berdiskusi kan diskusinya kan diskusi kenegaraan, artinya diskusi-diskusi isu-isu yang ada sekarang ini, tetapi kan pembicaraan-pembicaraan itu kan hanya sebatas itu, tidak kepada penyimpulan sesuatu hal yang kita bisa simpulkan bagaimana, tetapi kan ini pembicaraan memang dua tokoh bangsa dalam situasi silaturahmi Idul Fitri yang bersama-sama untuk saling mendiskusikan situasi ekonomi global tentunya ya. Kalau kita kan pada saat itu kemarin kan sudah ada pengenaan tarif dari Amerika, Trump ya. Tentunya ini juga sesuatu hal yang memang tentu menjadi pemikiran bersama untuk bagaimana ke depannya. Baik, saya mau ke Mas Agung Baskoro. Mas Agung, seberapa penting pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo di tengah situasi geopolitik dan ekonomi? Tadi dibenarkan ya oleh Pak Wihadi, pasti ada diskusi dari kedua tokoh ini soal ekonomi dan soal geopolitik. Nah, ini seberapa penting pertemuan kedua tokoh ini? Apakah memang penting bagi Pak Prabowo untuk bisa meyakinkan PDI Perjuangan untuk mendukung pemerintahannya menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik saat ini? Iya, sangat penting, dan saya menduga pertemuan ini bukan yang pertama Mbak Nana ya, secara fisik maupun non fisik, karena 1,5 jam. Saya bayangin itu seperti satu pertandingan sepak bola tanpa extra time ya. Jadi lama itu. Banget. Tapi memang tanpa nasi goreng, tanpa ketupat sayur, tanpa kue lebaran Mbak Nana. Kayaknya memang intim, hangat, dalam gitu ya. Jadi kalau hanya bahas soal kebangsaan kayaknya agak garing juga Mbak Nana. Mestilah soal politiknya juga. Apakah terkait posisi PDIP sebagai mitra kritis atau mitra strategis, atau si Gerindra atau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY. Kalau Ibu Mega masuk seperti apa responnya dan bagaimana situasinya. Tentulah pasti ada yang membahas hal-hal di luar itu semua yang lebih sederhana, yang lebih santuy istilahnya gitu. Jadi melihat pertemuan kemarin itu hanya awalan,
yang akan dilanjutkan lagi mungkin pertemuan berikutnya secara fisik terbuka dan lebih hingar-bingar ya, mungkin di Kongres karena PDIP punya tradisi memberikan kesempatan kepada presiden untuk memberikan sambutan pada saat mereka Kongres. Nah, itu pertemuan keduanya bisa jadi. Nah, bisa jadi berikutnya baru bisa dimasak nasi goreng itu ataupun masakan yang lain yang disukai Ibu Mega atau Pak Prabowo. Yang jelas pertemuan kemarin sangat strategis bagi elit, ini bisa merelaksasi otot-otot politik kita termasuk publik setelah beradu keras di Pilpres, di Pilkada ya, dan sampai pada satu momen PDIP-nya agak bleeding ya, sehingga yang lain juga bisa melihat lebih dewasa. Kalau kita berbeda pilihan, berbeda sikap, berbeda perspektif, itu biasa. Karena para pemimpin-pemimpin kita sudah bisa bersama tersenyum silaturahim lagi, ikut halal bihalal. Jadi bagi elit, bagi publik itu sangat penting. Yang kedua, bagi eksternal juga, bahwa elit kita satu suara merespon segala macam dinamika dan kompleksitas bangsa hari ini, apakah soal ekonomi, soal sosial, dan seterusnya. Dan ini pesan positif bagi publik dan pasar juga, Mbak Nana. Apalagi kalau misalkan semua Presiden X itu bisa duduk bersama dengan Pak Prabowo, menyelesaikan masalah-masalah yang ada seperti itu. Oke, Mas Agung ya, apakah pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo ini semakin menguatkan posisi pemerintahan Pak Prabowo yang merangkul semua partai ya? Secara elit, secara politik iya, tapi secara publik tidak otomatis atau linear sama-sama bisa memperkuat karena kita tahu ada banyak aspirasi publik mengemuka terkait soal-soal isu ekonomi yang itu harus direspon Prabowo, sehingga saya berharap concern Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini sebatas silaturahim saja. Berikutnya setelah itu kembali bagaimana memfokuskan kinerjanya, bagaimana menjawab tantangan di masyarakat di luar. Karena kalau misalkan PDIP-nya masuk juga, Mbak Nana, ini justru akan membuat pekerjaan tambahan buat Pak Prabowo. Misalkan harus membuat kementerian baru, atau misalkan tiba-tiba harus ada menteri yang diganti, itu kan akan ada kontraksi politiknya ke Kim Plus misalkan. Jadi kalau saya harapannya memang PDIP tetap seperti sekarang, apakah mitra strategis, mitra kritis, tapi posisi yang di luar gitu ya, tone-nya. Kemudian berikutnya Pak Prabowo harus menjawab tantangan-tantangan publik yang hari ini mengemuka dan itu perlu respon cepat. Karena kalau enggak, ini bisa lagi tumpah ruah ke jalan seperti itu. Baik, saya mau ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, berarti memang ada tawaran lagi lah ya dari Pak Prabowo ke Ibu Mega, seperti yang tadi disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Pak Ahmad Muzani, terkait dengan sikap PDIP di dalam koalisi pemerintahan, yang memang belum diputuskan. Artinya Presiden menawarkan kembali ke PDIP untuk bergabung, Pak Wihadi. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itu langsung ada tawaran lagi. Tetapi kan dari awal bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega ini kan memang pertemuan silaturahmi yang dari awal silaturahminya Idul Fitri, terus kemudian biasalah kalau Idul Fitri kan pasti ada pembicaraan-pembicaraan yang lain. Nah, batas-batas itu yang memang terjadi, dan itu kan pertemuan juga ada pertemuan empat mata. Jadi saya berpikir bahwa ini kita tidak bisa menyimpulkan hal-hal seperti itu, tetapi kita semuanya tahu bahwa pertemuan kedua tokoh ini, kedua tokoh negara yang saat ini memang Pak Prabowo sebagai presiden dan Ibu Megawati juga sebagai tokoh bangsa, saya kira ini adalah merupakan suatu pertemuan yang bisa memberikan satu nilai positif bagi kita semuanya, bahwa kita ini di dalam menghadapi tantangan, menghadapi sesuatu hal yang situasi global, ini semuanya adalah kita menjadi satu, dan kita ini adalah berpikirnya adalah kebangsaan, semuanya kan kita bangsa Indonesia. Jadi kita berpikir dalam situasi yang krisis seperti ini, saya katakan bukan krisis yang dalam Indonesia, tetapi situasi global yang sedang tidak baik-baik saja, ini tentunya bukan adanya suatu persatuan, dan ini pertemuan ini adalah menunjukkan bahwa sebagai tokoh bangsa ya bisa bersama, duduk bersama, dan juga bersilaturahmi dalam situasi yang saat ini. Pak Wihadi. Oke, Pak Wihadi, berarti mengutip tadi yang Anda sampaikan bahwa Presiden ingin semua elit politik, semua kekuatan politik bersatu ya di saat pemerintah menghadapi tantangan global, tantangan ekonomi dunia, begitu ya, Pak Wihadi? Ya, saya kira itu adalah sesuatu hal yang kita memang sebagai bangsa kita harus setuju bahwa bangsa ini dalam menghadapi global yang krisis global yang dikemanakan, ada tantangan yang di luar sana dengan kondisi yang saat ini tidak baik-baik saja, tentunya
persatuan dan pemikiran satu visi dan misi yang sama untuk Indonesia ini tentunya diperlukan untuk kita semuanya. Baik, baik. Saya mau ke Pak Wihadi lagi. Pak Wihadi, selain membahas soal situasi geopolitik dan juga ekonomi, kami mendapat informasi Ibu Megawati mengundang Presiden Prabowo datang ke Kongres PDI Perjuangan dan memastikan bahwa kepengurusan yang nantinya dibentuk dari hasil Kongres ini tidak diacak-acak begitu di Kemenkum. Ini ke siapa? Pak Wihadi. Oh, jadi begini, sebagai presiden kan semuanya memang kalau diundang oleh partai politik dalam kongres, tentu itu adalah sesuatu hal yang memang sering terjadi dan beberapa kali juga pada saat Presiden Jokowi diundang pun juga selalu akan datang kalau diundang begitu kan. Tapi kan ini kan belum terjadi gitu kan. Jadi jangan mengandai-andai dulu. Yang ada kan sekarang ini pertemuan ini sudah ada pertemuan ya kan, pertemuan kebangsaan dalam silaturahmi Idul Fitri. Jadi jangan dikembang-kembangkan hal-hal yang mungkin kita semuanya hanya ini adalah merupakan belum pasti begitu lah. Pak Wihadi, tapi Presiden akan hadir dong ketika diundang ke Kongres Partai Pemenang Pemilu Legislatif. Dekat undangannya aja belum, gimana kita ya itu kan Bu Mega menawarkan, menyampaikan undangan, kami mau kongres, jadi kami undang Presiden. Tolong ya, nanti. Kongresnya kapan? Ya belum tahu, yang penting diundang dulu. Kan belum ada, tanggalnya juga belum ada. Dan jangan diacak-acak nanti di Kementerian Hukum SK-nya gitu, Pak Wihadi. Itu belum kejadian, tanggalnya kongres kapan juga belum ada. Tapi Presiden pasti meluangkan waktu nggak Pak Wihadi? Itu kalau diundang Presiden dan waktunya memang waktunya memang bisa, tentu Pak Presiden. Karena di partai lain kan Presiden selalu hadir ya, jadi mungkin Presiden akan hadir. Oke. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, mengapa Megawati harus memastikan kepada Prabowo soal jalannya Kongres Partai dan kepengurusan tidak diintervensi di Kementerian Hukum? Ada preseden, Mbak, di masa sebelumnya soal Partai Demokrat yang dibegal dalam tanda petik. Itu memberikan semacam trauma politik mungkin bagi PDIP agar tidak punya nasib yang sama. Dan saya kira pertemuan kemarin bisa dibaca secara langsung ataupun tidak, eksplisit ataupun implisit, itu harus dipastikan bahwa hal-hal semacam itu tidak ada celah untuk terjadi. Diaut-aut, ganggu, apakah itu kongresnya, kadernya, dan seterusnya. Karena selama ini itu yang cukup terasa di persepsi publik, ya, dan itu yang saya lihat menjadi concern teman-teman PDIP. Dan ketika ada arahan kemarin ketemu, saya kira soal ini sudah selesai. Pak Prabowo saya lihat dalam track recordnya tidak ada rekam jejak ataupun arahan semacam itu. Beliau fokus saja dengan partainya, dengan kepemimpinannya yang sudah sangat kompleks semacam itu. Tapi kan ada pihak-pihak eksternal yang selama ini dikhawatirkan akan terlibat dan teriris dengan arahan semacam itu. Dan yang kedua, saya melihat juga kebutuhan di mana ya suka atau tidak di sisi Pak Prabowo memang bersama Ibu Mega ini bisa membuat balance of power itu bekerja, keseimbangan bandul kekuasaan. Agar apa? Pak Prabowo tidak hanya menerima masukan dari dalam kekuasaan, misalkan dari Presiden Jokowi saja, tapi dari luar kekuasaan dari Ibu Mega juga gitu. Dan bagi publik itu sehat. Pak Prabowo objektif melihat bangsa kita, masalah-masalah yang ada maupun akarnya, sehingga ini bisa diselesaikan dengan segera seperti itu. Baik, jadi balance of power itu yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo ya dengan melakukan pertemuan dengan Ibu Megawati. Kita akan lihat nanti ke depannya seperti apa. Apakah akan semakin mesra PDIP dengan Gerindra, antara Megawati dengan Prabowo, atau justru akan ada jarak lebih besar lagi? Di tengah pemerintah sedang menghadapi tantangan geopolitik dan juga ekonomi, keinginan dari Presiden adalah semua elit politik atau semua kekuatan politik bisa menahan diri dulu dan bersatu begitu ya, mendukung pemerintah. Kita lihat nanti akan seperti apa. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada juru bicara Partai Gerindra Wihadi Wianto dan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Sehat selalu Bapak-bapak.